Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Lucy Dahlia Aulina Sukmawati dengan NIM terakhir 010, Lutfia Kurniawati NIM terakhir 088, dan Narindan Lamsari dengan NIM terakhir 183. Di sini kami akan menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan usaha. Saya, Lucy Dahlia Aulina Sukmawati, akan menjelaskan tentang penyebab kebangkrutan dan problematika kesulitan keuangan. Yang pertama, penyebab kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi di mana sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu mengoperasikan perusahaan dengan baik. Prediksi kebangkrutan berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kesulitan atau tidak di masa yang akan datang. Kebangkrutan dapat diartikan dalam beberapa cara, tergantung masalah yang dihadapi oleh perusahaan, sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan ekonomi. Perusahaan yang mengalami kegagalan ekonomi dapat terus beroperasi selama pemilik perusahaan bersedia mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih rendah. Yang kedua, kegagalan usaha. Istilah ini digunakan untuk mengelompokkan kegiatan bisnis yang telah menghentikan operasinya, kemudian berakibat kerugian bagi para kreditur. Yang ketiga, insolvensi teknis. Perusahaan dianggap mengalami insolvensi teknis jika tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Yang terakhir, kebangkrutan secara resmi. Meskipun istilah bangkrut diperuntukkan bagi perusahaan yang mengalami kegagalan usaha, perusahaan tidak akan secara resmi dinyatakan bangkrut, kecuali perusahaan mengalami kebangkrutan berdasarkan kriteria yang dibuat Undang-Undang Kebangkrutan dan telah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Selanjutnya, problematika kesulitan keuangan. Financial distress atau sering disebut dengan kesulitan keuangan. Hal ini merupakan suatu kondisi keuangan yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuiditas. Financial distress bisa terjadi pada semua perusahaan. Penyebab terjadinya kesulitan keuangan ini juga bermacam-macam. Mengelompokkan penyebab kesulitan yang disebut dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan keuangan. Terdapat 3 alasan utama mengapa perusahaan bisa mengalami kesulitan usaha dan kemudian bangkrut, yaitu yang pertama, neoklassikal model. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya atau aset yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, financial model. Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraints. Yang ketiga, corporate governance model. Kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar, tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisien ini mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan prediksi atas kemungkinan terjadi, yaitu antara lain yang pertama, pemberi pinjaman atau kreditur, yang kedua, investor, yang ketiga, pembuat peraturan atau badan regulator, yang keempat, pemerintah, dan yang kelima, auditor, dan yang terakhir, manajemen. Selanjutnya adalah saya Lutfia Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi kesulitan keuangan. Ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memprediksi atau memberikan informasi tentang financial distress hingga kebangkrutan, yaitu antara lain yang pertama adalah
Analisis rasio keuangan. Cara yang paling sering digunakan untuk memprediksi financial distress. Banyak penelitian dilakukan untuk menetapkan rasio keuangan yang bisa digunakan untuk memprediksi financial distress. Berbagai model untuk memprediksi financial distress yang disusun dari berbagai rasio keuangan, yaitu antara lain yang pertama adalah model Zeta. Model ini dikembangkan pada tahun 1977 oleh Altman dan Zeta. Service Inc., sebuah perusahaan keuangan di mana model ini lebih akurat dalam mengklasifikasikan kebangkrutan. Variabel yang masuk dalam model Zeta antara lain return on asset, stability of earnings, debt service, cumulative profitability, liquidity atau current ratio, capitalization atau 5-year average of total market value, dan size atau total tangible asset. Yang kedua adalah model Oscar. Olson pada tahun 1980 menemukan 7 rasio keuangan yang mampu mengidentifikasi perusahaan yang failit dengan menggunakan regresi logistik, yaitu tingkat ketepatan yang mendekati hasil penelitian Altman. Yang ketiga adalah model Smijewski. Smijewski pada tahun 1984 melakukan penelitian untuk memprediksi kebangkrutan yang tidak dilakukan dalam industri spesifik sehingga dapat diterapkan secara universal lintas industri. Yang keempat adalah rasio Kamel. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan perbankan. Selanjutnya adalah analisis arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas perusahaan pada periode berjalan sekaligus menggambarkan arus kas masa depan, menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam komposisi arus kas pada periode 1, 2, dan 3 tahun sebelum financial distress. Artinya, financial distress bisa diprediksi atas dasar isi dan komposisi laporan arus kas. Casey dan Bartels juga memberikan bukti tentang apakah data arus kas operasi dapat meningkatkan akurasi model untuk membedakan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narinda Dilansari, NIM terakhir 183. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan model prediksi kebangkrutan. Model yang pertama yaitu ada model univariate. Menurut Hanafi, analisis univariate dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan dengan menganalisis terpisah. Menurut Bepam, analisis rasio merupakan salah satu bentuk analisis univariate. Cara ini umumnya digunakan investor untuk menghitung dan menganalisis berbagai macam rasio keuangan seperti modal kerja dan rasio-rasio profitabilitas dan tingkat hutang. Pendekatan tunggal atau univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Terdapat 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut secara konsisten, yaitu yang pertama ada tingkat return. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang rendah. Yang kedua, penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut menggunakan hutang yang lebih tinggi. Yang ketiga, perhitungan terhadap biaya tetap. Perusahaan yang bangkrut memiliki perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Dan yang terakhir, fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut memiliki rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Kebangkrutan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel internal saja, akan tetapi juga dari variabel eksternal seperti tingkat bunga, turunnya kondisi perekonomian, atau perubahan tingkat pengangguran.
Model yang kedua yaitu ada model multivariate. Analisis multivariate merupakan salah satu teknik statistik analisis diskriminan yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Analisis ini menggunakan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dalam satu perusahaan. BPPAM mengatakan analisis ini dapat mempermudah analisis atas kondisi keuangan perusahaan daripada menghitung sekian banyak rasio keuangan secara individual lalu menginterpretasi masing-masing rasio satu persatu. Salah satu contoh analisis multivariate yang cukup terkenal adalah model kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward Altman, seorang profesor of finance dari New York University School of Business pada tahun 1969 yang dikenal dengan Altman Z-score. Model ini menggunakan analisis keuangan yang dibuat dengan mengkombinasikan 5 rasio keuangan yang berbeda-beda. Multiple diskriminan analisis Altman atau Z-score model Altman menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan seperti rasio lancar, rasio leverage perusahaan seperti rasio utang terhadap modalnya, rasio profitabilitas seperti rasio laba bersih terhadap modal atau akumulasi laba ditahan. Z-score model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum tiba saatnya. Untuk rumus Z-score model Altman yaitu Z sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5. Z sendiri merupakan indeks kebangkrutan. X1 merupakan modal kerja di mana aktiva lancar min utang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 laba sama dengan laba ditahan per total aktiva. Untuk X3-nya laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva. Untuk X4 nilai pasar saham biasa atau dan preferen per nilai buku total uang, dan X5-nya penjualan per total aktiva. Perusahaan yang diteliti kemudian digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan yang tidak bangkrut, perusahaan yang termasuk rawan, perusahaan yang berpotensi untuk bangkrut. Penggolongan ini berdasarkan nilai Z merupakan indeks keseluruhan dari fungsi multiple diskriminan analisis dengan kriteria penilaian yaitu Z-score lebih dari 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat sehingga dapat dikategorikan dalam perusahaan tidak bangkrut. Yang kedua, 1,81 kurang dari Z-score lebih dari 2,99 berada di daerah rawan, yaitu perusahaan tersebut tidak dapat ditentukan apakah termasuk perusahaan yang bangkrut atau perusahaan yang tidak bangkrut. Dan yang terakhir, Z-score lebih dari 1,81 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan yang sangat besar dan beresiko untuk mengalami kebangkrutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.